Kan banyak perangai yang seperti ini, kan banyak kan. Berkelahi semut sama gajah di hutan, Wahabi yang salah. Kan lucu. Orang bertengkar, debat capres cawapres, debat cagup cawagup, debat cako dan cawako. Kalah itu. Misalnya, yang salah Wahabi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak ada korelasinya. Yang membangkang itu kan kamu, iblis. Dia yang buat salah karena angkuh dan sombong tak mau sujud. Tapi yang disalahkan ini siapa? Adam. Gara-gara kamu katanya, saya akhirnya terusir dari surga. Gara-gara kamu saya dimurkai Allah dan dilaknat. Dia pokoknya gara-gara kamu. Subhanallah. Dia yang buat salah. Awak yang dituduh. Kan banyak perangai yang seperti ini, kan banyak kan. Berkelahi semut sama gajah di hutan, Wahabi yang salah. Kan lucu. Orang bertengkar, debat capres cawapres, debat cagup cawagup, debat cako dan cawako. Kalah itu. Misalnya, yang salah Wahabi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak ada korelasinya. Yang membangkang itu kan kamu, iblis. Saya tidak pernah lobby Allah suruh sujud kalian ke saya. Ada melobi? Ada. Wih, ada Adam bisik sama Allah, ya Allah, biar saya terangkat, suruh orang lain sujud sama saya semua. Ada andil Adam. Adam hanya menerima takdir. Dia jadi bahan ujian bagi malaikat dan iblis. Karena iblis saking rajin beribadah, sudah seperti malaikat. Saking rajin beribadah. Ternyata orang beribadah itu tidak semuanya ikhlas. Tidak semua orang ibadah itu hatinya lunak. Kecuali man kana ya'budullah lillah. Kecuali orang-orang yang mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Nah, Adam yang disalahkannya. Makanya kata beliau, qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Bukan disuruh bermusuhan kita, tapi memang kita dimusuhi terus. Saya awak kalau sempat boleh damai sama iblis, mau awak damainya. Kalau sempat dia mau iblis, iya, tolonglah jangan diganggu lah kami. Kami nak ikut sunnah Nabi, jadi ganggu juga. Mau tak iblis? Mau tak iblis? Tidak pantang ji katanya. Saudara tuan kalau ni seragam. Datuk kamu tu yang bikin masalah katanya. Tidak hilang dendamnya. Sampai hari kiamat tidak hilang dendamnya. Jelas ya? Jadi akhirnya dari makhluk-makhluk yang pernah di surga itu terbagi tiga kita. Malaikat, setan. Karena mereka tak pernah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak durhaka, tak membantah dan melaksanakan. Awak membantah, tidak melaksanakan, itu iblis. Ada pula kita tidak membantah tapi tidak melaksanakan. Adam. Kan ditebasan Allah, makan semua ni Adam dengan istrimu, tinggal kamu tenang di dalam. Tak perlu lagi ngepel lantai, tak perlu lagi memetik buah, tak perlu menyuci-nyuci untuk dimasak. Tak perlu marah-marah istri sama kamu. Ada istri marah sama kami? Banyak. Ya, yang jarang marah tuh bapak sama istri. Setuju bapak dia bilang gitu ya. Bagus perangainya laki-laki itu memang. Tidak, memang laki-laki Indonesia ini kata Buya Hamka bagus-bagus perangainya. Iya, beruntung ibu-ibu kita kan. Dan ibu-ibunya lebih baik lagi. Tidak banyak mintanya. Seperangkat alat seperangkat alat sholat. Itu pun bisa dibeli di pasar loa. Subhanallah, semoga barokah itu selalu menyertai kita. Yang kedua adalah Adam tadi dan Hawa buat salah tapi cepat bertaubat.
Dan orang seperti ini harapan balik kuat. Sah? Dan yang ketiga adalah orang bersalah tapi membantah. Orang yang menentang dan membangkang. Ya ada jelas salah membangkang, kira-kira ada kasihan lagi? Ada rahmat lagi? Ya enggak. Dan salah enggak ngaku, ngeyel juga. Ada manusia kayak gitu hari ini? Ada. Banyak juga ya. Astagfirullah, di mana belajarnya? Pasti iblis gurunya. Pasti iblis gurunya. Dah jelas terang salah. Tapi tetap mengatakan benar, menegakkan benang basah. Benang kering aja payah tegak. Apalagi benang basah. Ya. Mau contoh? Ambil benang, tegakkan benang kering aja payah. Apalagi benang basah. Allah musta'an. Maka iblis berjanji dan bersumpah akan menyimpangkan kita dari jalan surga. Sebab dia dendam tak akan pernah padam. Kesumat yang tak akan pernah hilang. Oleh itu, tabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi Allah. Dia beriman juga sama Allah ya. Ya. Nah, di sini pula nanti ada aliran menyimpang juga. Iblis dalam surga katanya. Nah, percaya tuan-tuan? Percaya? Wih, percaya? Buya yang bilang, tuan guru yang bilang, alim yang bilang, kiai yang bilang, doktor yang bilang, profesor yang bilang. Tapi berdasarkan perasaan dan pikiran. Tidak berdasarkan ilmu yang diwahyukan. Makanya supaya tidak sesat, dari awal Allah sudah pesan sama bapak kita Adam alaihi assalam. Nah, siapa yang tahu pesannya itu? Masih disuruh dalam Al-Quran juga, tidak jauh-jauh dong. Qulna bitu minha jami'a. Kalau tadi ba'dun adu ya, sekarang tidak. Sekarang kalian turunlah semuanya. Kalau turun dari mana? Nah itulah. Itu kan. Kalau turun, ada yang turun bukan dari atas. Hah? Ada yang bukan turun dari atas. Saya sudah iseng-iseng nanya ke kawan-kawan dari berbagai bahasa Cina. Waktu kuliah saya tanya, dalam bahasa Cina ada nggak turun yang bukan dari atas? Nggak ada ujinya. Tanya lagi, orang kampungnya Neymar mana? Brazil, hafal rupanya ya. Nah, Brazil turun dalam bahasa Brazil ada yang bukan dari atas. Nojia doanya, nggak ada. Tanya lagi orang Kamboja, tahu Kamboja? Bahasanya berdontang-dontang, kayak mikir piring. Nggak tahu ya? Nggak pernah dengar orang Kamboja. Bicaranya kalau antum pukul kuali kayak gitulah bunyinya. Jadi ada kawan saya orang Turki, nakal kan, dia bilang, maksudnya ngadalin orang nih. Jadi dengarkan ya, saya bahasa Kamboja, tungtang. Nah, jadi tanya lagi, ada nggak yang bahasa turun selain dari atas? Nggak ada juga. Belum lagi bahasa-bahasa yang ada di Indonesia ini. Oleh sebab itu turun mesti dari atas. Nah, gitu aja masih banyak orang yang menyimpang. Barang yang sejelas itu banyak orang yang menyimpang. Tidak boleh Allah turun terus naik, tidak boleh juga. Tidak boleh Allah datang. Semua serba tidak boleh. Padahal Allah yang mewahyukannya. Sama tadi iblis diperintah Allah untuk sujud, Allah yang perintahkan, dia tidak mau. Apa sebab? Tidak sesuai pikiran, tidak sesuai perasaan. Apa pikiran iblis? Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Kok orang yang lebih baik sujud kepada yang kurang baik? Ya iblis, ini perintah Allah. Jelas? Makanya orang beriman masuk tak masuk akal, bukan akal jadi patokannya, tapi adalah kebenaran berita yang datang dari yang berilmu, sah, yang ilmunya tanpa batas. Dia bercerita tentang dirinya, nabinya menceritakan tentang Allah SWT, dan diterima secara ijma' oleh masyarakat yang tak satu pun personilnya yang masuk aliran menyimpang. Siapa? As-sahabatu radhiyallahu anhum, yang disebut dengan as-salafus salih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa kembali di Warok Islam Channel.